Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki dan memodifikasi mesin cuci satu tabung menjadi manual. Di sini kenapa saya modifikasi atau saya jadiin mesin cuci satu tabung menjadi mesin cuci manual? Karena ketika perbaikan atau pengecekan pada mesin cuci satu tabung merek Sanken, di sini bisa teman-teman perhatikan, setelah saya cek fisik kelistrikan semua pada mesin cuci satu tabung Sankennya di sini masih bagus, masih berfungsi ya teman. Namun pada bagian elektronik ataupun modul otomatis mesin cuci satu tabung Sanken di sini sudah tidak berfungsi, rusak ataupun mati total. Penyebabnya teman-teman bisa simak videonya sendiri. Dan di sini nanti apabila teman-teman memiliki mesin cuci satu tabung merek Sanken atau merek apapun, jika teman-teman ingin memodifikasi atau menjadi mesin cuci satu tabung menjadi manual, teman-teman bisa simak video tutorial ini sampai selesai. Nanti caranya bagaimana dan apa saja alat yang harus digunakan untuk memodifikasi mesin cuci satu tabung menjadi manual. Di sini pengecekan ataupun langkah-langkahnya teman-teman bisa simak ya teman, sebelum teman-teman mau modifikasi mesin cuci satu tabung menjadi manual. Di sini pekerjaan ataupun pengerjaan pengecekan mesin cuci satu tabung saya lakukan dengan teman saya, teman-teman. Di sini saya berdua melakukan pengecekan atau perbaikan mesin cuci satu tabung menjadi manual. Awalnya di sini semua jalur kelistrikannya saya sudah cek masih bagus. Langkah pertama pengecekan pada mesin cuci satu tabung yang mana mati total. Di sini pengecekannya saya lakukan pada fuse yang terhubung pada steker maupun dinamo mesin cuci satu tabung ya teman. Namun fuse pada mesin cuci satu tabung Sanken di sini masih terukur, masih terhubung, masih bagus. Sehingga di sini langkah selanjutnya saya mengecek bagian kabel yang lain dengan cara membongkar tutup atas atau tutup pelindung mesin cuci satu tabung ini. Jalur kelistrikannya maupun kabelnya saya cek apakah ada kabel yang putus digigit tikus atau tidak. Namun kabel semuanya di sini masih aman, masih bagus. Dan ketika saya mengecek pada bagian modul otomatis mesin cuci satu tabung di sini, bagian modul otomatis mesin cuci satu tabung sini sudah lumer ya teman-teman. Di sini sudah luber pada pelindung silikon yang menutupi lapisan elektronik maupun modul otomatis yang terdapat pada program mesin cuci satu tabung ini ya teman. Dan untuk pengerjaan atau pengecekan selanjutnya di sini konsultasi kepada pemilik mesin cuci satu tabung ini. Langkah selanjutnya apakah konsumen mau mengganti modul otomatisnya ataupun dengan cara mengganti modul sesuai merek ataupun tipe mesin cuci satu tabung Sanken dan mengganti modul multi universal maupun dengan cara kita modifikasi atau manual mesin cuci satu tabung. Dan untuk opsi yang dipilih pemilik mesin cuci satu tabung Sanken ini, di sini pemiliknya ingin manual saja ya teman. Makanya di sini saya dengan teman saya memodifikasi mesin cuci satu tabung Sanken ini dengan cara modifikasi manual. Hal ini kenapa pertimbangan dari pemilik mesin cuci satu tabung Sanken di sini, kemungkinan untuk harga modul otomatis mesin cuci satu tabung Sanken di sini harganya lumayan. Dan kemudian apabila
pesan online. Di sini pemilik konsumen takut tidak sama model dan tipenya, dan juga kemungkinan untuk modul otomatis satu tabung model dan tipe ini sulit didapat. Dan untuk langkah yang dipilih, maka pemilik mesin cuci ini memodifikasi mesin cuci satu tabung menjadi manual ya teman-teman. Hal ini karena harganya pun sesuai, relatif lebih murah jika mengganti modul otomatis yang rusak atau yang ingin diganti ya teman. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, lihat pada bagian modul otomatisnya. Di sini sudah banyak yang lumer maupun elko-nya yang pecah atau meledak ya teman-teman, sehingga menyebabkan di sini arus listriknya kadang masuk kadang kagak. Nah, ini saya tekan, nah ini saya kesetrum teman-teman, artinya untuk jalur listrik di sini masuk namun tidak mau mengoper pada power supply maupun tegangannya di sini tidak stabil ya teman-teman, sehingga menyebabkan kerja atau program mode otomatis mesin cuci satu tabung di sini tidak berjalan. Oke teman-teman, di sini langkah selanjutnya saya akan lepas saja ya teman-teman. Di sini tutup kepala pada bagian bodi mesin cuci satu tabung. Di sini pada bagian kepalanya saya akan lepas, dan di sini nanti apabila pemilik mesin cuci satu tabung Sunken di sini ingin mengganti modulnya, maka tinggal memasang songketnya kembali ya teman-teman. Karena di sini saya tidak lepaskan modul otomatis mesin cuci satu tabung ini, melainkan saya saya pasang kembali. Namun di sini saya hanya butuh kepalanya untuk merakit atau memasang alat untuk memodifikasi mesin cuci satu tabung menjadi manual, dan alat-alatnya apa saja yang dibutuhkan. Di sini videonya saya percepat saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan satu buah timer penyuci, satu buah timer pengering, dan satu buah saklar. Nanti cara untuk menyambungnya atau memodifikasinya ataupun skema pada diagram miring modifikasi mesin cuci satu tabung nanti saya akan buatkan ya teman-teman. Di sini nanti saya akan gambar skemanya. Oke teman-teman, di sini satu buah wise timer dan satu buah spin timer dan juga saklar saya sudah pasang, saya sudah terap pada bagian kepala tutup pelindung bodi mesin cuci satu tabung Sunken ya teman-teman. Di sini untuk menyambungnya atau merapikan jalur timer dan wise timer maupun saklarnya, di sini saya akan memotong kabel untuk menyambung ini ya teman-teman. Di sini perlu teman-teman perhatikan untuk bagian spin maupun wise timernya. Pada bagian saklarnya nanti teman-teman bisa melihat diagram wiring ataupun skema jalur modifikasi mesin cuci satu tabung, yang mana apabila teman-teman ingin merakitnya nanti di sini teman-teman bisa melihat skema ya teman-teman. Pada diagram skema yang nanti saya akan buatkan, di sini kabel yang kita perlukan untuk menyambung ataupun merakit jalur ke spin timer maupun wise timernya di sini kita pilih terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini penampilan atau penampakan model modifikasi yang kita buat di sini menggunakan saklar dan dua spin timer. Nah, ini ya teman-teman, di sini sebelum nanti tutup bagian atasnya di sini saya pasang pada bagian kepala atau bodi mesin cucinya. Sini jalur kabel yang kita sambung, teman-teman bisa perhatikan. Ini saya sudah sambung pada jalur dinamo, drain motor maupun steker colokannya ya teman. Artinya di sini kita mencoba mencolokkan terlebih dahulu sebelum nanti bagian kepala bodi mesin cuci ini dipasang. Nah, ini stekernya saya sudah colokin. Kemudian di sini wise timernya sudah berputar dan pusatornya pun sudah berputar bolak-balik ya teman. Artinya untuk jalur wise timer modifikasinya sudah normal.
Dan ini saklar pembuangan drain motor. Di sini akan ditekan. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan untuk saklar drain motornya. Di sini motor drain motornya sudah menarik ya teman. Di sini drain motor pada pembuangan air mesin cuci satu tabungnya sudah bekerja, sudah menarik. Dia membuang air dan menarik kanto tabung pengeringan. Dan di sini untuk putaran pada spin timernya di sini salah ya teman. Di sini kita pindahkan jalur spin timernya ke jalur wise timer yang kabel kuning ya teman-teman. Di sini agar kenapa? Agar yang berputar itu bukannya pusator melainkan tabung lapisan ketiga pada mesin cuci satu tabung. Nah, ini di sini disambungkan pada jalur wise timer dan kapasitor yang pemutarannya ke kiri ya teman. Dan di sini saya akan coba colokkan kembali steker mesin cuci satu tabung Sanken. Ini stekernya saya akan colokin, teman-teman bisa perhatikan. Di sini saklar drain motornya saya akan hidupkan. Nah, ini dia drain motornya sudah menarik ya teman, artinya berfungsi untuk membuang. Dan ketika spin timernya diputar, putaran pada tabung lapisan ketiga di sini sudah benar ya teman. Oke teman-teman, nanti proses ataupun skema pada mesin cuci yang teman-teman ingin manualin jalurnya nanti saya akan buatkan ya teman. Di sini sudah benar dan nanti di sini saya akan rapikan kembali pada rangkaian mesin cucinya. Di sini nanti kita akan tutup, kasih pelindung salatip agar sambungan kabel di sini lebih aman. Oke teman-teman, di sini saya akan rapikan kembali rangkaian bodi mesin cuci satu tabung yang telah berhasil dimodifikasi. Untuk skemanya nanti teman-teman bisa perhatikan. Dan untuk mengetahui hasilnya, di sini proses penyucian sudah berjalan dengan normal. Di sini pusatornya sudah mau bolak-balik. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan wise timernya di sebelah kanan dan ini timer pengeringnya sebelah kiri ya teman. Di sini saya kasih tulisan. Nah, ini proses penyucian sudah berjalan dan di sini saya akan melakukan proses pembuangan air maupun pengeringan ya teman. Di sini saklar pada pembuangan air maupun drain motornya kita akan tekan, namun di sini wise timer kita berhentikan dulu. Nah, ini saklarnya saya akan tekan, teman-teman bisa lihat ketika saklarnya ditekan drain motornya menarik untuk membuang air. Nah, ini proses pembuangan air dan nanti ketika airnya sudah habis, sudah kering, teman-teman bisa memutar spin timernya. Oke teman-teman, skemanya jangan lupa nanti dipelajarin ya teman. Buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Nah teman-teman, ini skema modifikasi mesin cuci satu tabung yang saya buat. Dan untuk bagian atasnya di sini ada saklar, spin timer, dan wise timer. Dan untuk jalur kabel kelistrikan di sini ada steker yang bawah ya teman. Ada drain motor, ada dinamo mesin cucinya. Dan untuk jalurnya di sini saya sudah kasih tanda panah ya teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan urutannya di sini nomor 1 2 1 2 1 2 3. Nah, ini untuk jalur atasnya terhubung ke bawah. Nah, di sini saya sudah kasih tanda ya teman, huruf 1 dan 2. Di sini 1 1 1 dan 2, artinya ini 1 1 1. Nah, ini ke bawah temu titiknya di sini terhubung dengan salah satu steker colokan mesin cuci ya teman. Dan untuk duanya di sini 2 dan 2. Nah, ini terhubung saklar pada drain motor. Dan untuk jalur atas yang bawahnya lagi di sini 2 2 2. Nah, ini 2 ini yang ini ya teman-teman, temu titiknya dengan 2 dan 2 ini yang terakhir di dinamo mesin cucinya. Dan untuk 3 dan 3-nya ini 3 dan 3. Dan untuk jalur bawahnya di sini bisa teman-teman perhatikan yang terhubung dari bawah ke atas atau sebaliknya ya teman-teman. Jika teman-teman bingung dari jalur atas ke bawah, makanya di sini saya bolak-balik. Sebenarnya ini sama saja ya teman urutannya.
Ya, ini satu ini steker ke drain motor dan ke dinamo, dan 2 1. Nah, ini kebalikan dari ini ya teman. Dan untuk satunya di sini untuk satunya dari sini ya teman, 1 temu ini. Dan untuk 2 dan 2-nya, nah ini 2 ke saklar kebalikan dari ini. Untuk 1 ini ya teman, di sini 1 dan untuk 2 ini dinamo pada spin timer dan waste timer. Dan untuk 3 dan 3 ini 3 dinamo dan waste timer. Dan perlu teman-teman perhatikan di spin timer yang mana pemutarannya ini harus membuka atau memutar tabung lapisan ketiga ya teman. Apabila di sini putaran pada spin timernya teman-teman salah menyambung, teman-teman untuk jalur 2-nya bisa memindahkan ke jalur 3. Oke teman-teman, mudah-mudahan skema modifikasi mesin cuci satu tabung yang saya berikan ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.